Pokoknya jangan sedih aja lah kau. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Purba dengan NIM A1C320030. Saya dari Reguler A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi dalam aplikasi PET tentang simulasi pemantulan dan pembiasan. Baiklah, langsung saja kita pada percobaannya. Di sini terlebih dahulu kita membuka aplikasi PET ataupun dapat membukanya melalui link yang dapat kita buka melalui Google Chrome. Baiklah, seperti ini tampilannya. Kita memilih subjeknya sebagai fisika dan dengan materi cahaya dan radiasi. Kita pilih cahaya dan radiasi. Nah, untuk pemantulan dan pembiasan kita bisa memilih bending light. Langsung saja kita klik. Setelah kita mengkliknya, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk melakukan simulasinya, langsung saja kita klik. Kita klik bagian ini. Baiklah, dalam percobaan ini kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, serta pembiasan pada prisma. Baiklah, terlebih dahulu kita masuk kepada pemantulan cahaya. Untuk pemantulan cahaya kita masuk ke bagian yang nomor 3. Langsung saja kita klik. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada laser sebagai sumber cahaya nanti. Yang ini adalah panjang gelombang yang dengan satuan nanometer, dan selain sinar ada juga gelombang di sini, tampilannya seperti ini. Nah, tapi kita menggunakan sinar. Nah, di sini ada busur yang nantinya akan kita gunakan untuk melihat sudut-sudut yang akan kita lakukan sesuai dengan penuntun. Nah, seperti ini kita letakkan. Nah, di sini juga ada intensitas, pengukur intensitas, pengukur waktu atau bentuk gelombang yang terjadi, dan di sini ada sudut yang akan menentukan yang akan memberikan penerangan sudut berapa yang dibentuk oleh sinar datang dari garis normal ini. Baiklah, untuk lebih cepatnya di sini kita menggunakan 2 medium, yaitu medium pertama di atas dan medium yang kedua di bawah. Kita perlu tahu bahwa tingkat kerapatan medium itu berbeda-beda, mulai dari tingkat kerapatan tinggi hingga ke tingkat kerapatan yang rendah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dalam penuntun kita diberikan medium air. Kita pindahkan ke air. Air itu memiliki indeks refraksi 1,33, dan medium keduanya kita menggunakan gelas supaya kita bisa melihat pemantulannya. Baiklah, untuk sudut yang diminta yaitu 15 derajat. Kita langsung ubah ke 15 derajat. 15 derajat. Kita pindahkan medium yang kedua. Baiklah, dapat kita lihat di sini bahwa sudut 15 derajat ini, kurang lebih 15 derajat ini memantulkan cahaya sudut yang sama pula. Lalu bagaimana jika mediumnya di udara? Kita pindahkan ini ke udara untuk poin yang nomor 2, dan ini kita pindahkan ke bagian air. Baiklah, di sini kita diminta untuk memberikan sudut 30 derajat. 30 derajat. Maaf teman-teman jika sudutnya tidak benar-benar tepat pada 30 derajat, karena memang butuh ketelitian yang maksimal. Nah, baiklah, kurang lebih seperti ini. Sudut yang datang juga memberikan sudut yang sama ketika dipantulkan. Lalu bagaimana jika minyak goreng yang memiliki indeks refraksi 147? 147 berarti kurang lebih
147 berarti di daerah sini. Oke, 147. Nah, kita ganti medium yang keduanya berada di udara. Baiklah, kita diminta untuk memberikan sudut 45 derajat. 45 derajat, 35, 40, 45 derajat. Nah, teman-teman dapat kita lihat juga bahwa sinar datangnya memberikan sudut yang sama dengan sinar yang dipantulkan. Untuk bagaimana dengan air? Bagaimana dengan air dengan sudut 60 derajat? Apakah tetap akan memberikan sudut yang sama? Nah, di sini dapat jelas kita lihat sudut 60 derajat juga memantulkan sudut 60 derajat. Bagaimana dengan udara? Nah, udara ini kita diminta untuk memberikan sudut 75 derajat. 75 derajat, 60, 5, 70, 75 derajat. Baiklah, jika kita lihat, kita ganti mediumnya. Kita ganti ke air saja. Nah, di sini terlihat untuk bisa lebih jelas kita melihat berapa sudut yang dibentuk. 74,0 kurang lebih 75. Baiklah, teman-teman, dari sini dapat kita lihat bahwa dalam pemantulan cahaya, bahwa sinar yang datang itu membentuk sudut yang sama dengan sinar yang dipantulkan. Jadi kesimpulannya adalah dalam pemantulan sinar datang sama dengan sinar pantul. Baiklah, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua ini kita melakukan pembiasan. Untuk pembiasan kita menggunakan kolom yang pertama tadi. Tampilannya seperti ini, dan di sini juga ada laser sebagai sinarnya nanti, dan juga busur yang akan kita gunakan untuk mengetahui sudut-sudut yang akan dibentuk nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan dua medium, dan di penuntun telah ditentukan medium pertama dan medium kedua. Jika tadi pada pemantulan kita hanya menggunakan satu medium saja dan medium keduanya kita memilih sendiri. Nah, di pembiasan ini kita diberikan dua medium sekaligus, yaitu medium yang pertama di sini dan medium yang kedua di sini. Baiklah, langsung saja kita kepada percobaan. Yang pada medium yang pertama kita diberikan kepada air dengan indeks refraksi 1,33, dan medium yang kedua ada gelas dengan indeksnya 1,50, yang artinya air memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan gelas di sini. Langsung saja kita membentuk sudut yang diinginkan, yaitu 30 derajat. 30 derajat. Seperti ini, 30 derajat. Ini adalah sinar datang dan ini adalah sinar bias. Oke, baiklah, kita lihat berapa sudutnya. Sudutnya di sini 30 derajat, sedangkan di sini kurang dari 30 derajat, yang artinya sudut yang dibentuk di sini lebih besar daripada sudut yang dibentuk oleh pembiasannya. Lalu kita coba pada percobaan kedua, yaitu udara dengan air. Udara di sini memiliki indeks 1, sedangkan air memiliki indeks 1,33. Baiklah, 1,33 dengan sudut yang diminta yaitu 35 derajat. 35 derajat. Ini adalah sinar datang, ini sinar bias, dan ini adalah sinar pantul. Dapat kita lihat perbandingannya juga bahwa di sini sinarnya itu 35 derajat itu berada di daerah sini. Ini adalah sinar 35 derajat, sedangkan ini kurang dari 35 derajat. Dapat kita lihat ini sekitar 25 derajat. Baiklah, kita kepada percobaan yang ketiga, itu minyak goreng dengan air. Minyak goreng memiliki indeks 1,47, berarti
antara air dan gelas. 1,47 seperti ini, dengan medium yang kedua yaitu air 1,33, yang artinya air lebih rapat dibandingkan dengan minyak goreng, dengan sudut yang diminta yaitu 40 derajat, sekitar sini. Di sini dapat kita lihat jika pada percobaan tadi sudut di sini lebih besar, di sini dapat kita lihat bahwa sudut yang dibentuk di sini lebih besar dibandingkan sudut yang di sini, yang artinya sudut yang dibentuk sinar datang itu lebih kecil dibandingkan sudut yang dibentuk oleh sinar bias. Baiklah teman-teman, tadi sudah dapat kita lihat perbedaannya. Sekarang kita ke air dan juga kaca. Air itu memiliki indeks 1,33, sedangkan kaca 1,54, kurang lebih di sini. 1,54. Oh, kelewatan. 4. Oke, baiklah, di sini kita lihat bahwa air itu lebih rapat dibandingkan kaca. Di sini dapat kita lihat sudut yang diinginkan yaitu 45 derajat, 30, 35, 40, 45 derajat. Nah, di sini juga sudut yang dibentuk oleh 30, sudut yang dibentuk oleh sinar datang itu lebih besar dibandingkan sudut yang dibentuk oleh sinar bias di sini. Bagaimana dengan udara dengan kaca? Udara dengan kaca. Kaca memiliki indeks bias 1,54 di sini. Nah, di sinar datang ini sudut di sini lebih besar dibandingkan sudut yang dibiaskan. Baiklah teman-teman, di sini dapat kita lihat banyak perbedaan-perbedaannya tadi, mulai dari ada yang sudutnya lebih besar di bagian sinar datang dan ada juga yang lebih besar dibanding di sinar bias. Baiklah teman-teman, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini adalah garis normal, sedangkan ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal, yang artinya sudutnya akan lebih besar di daerah sini. Oke, baiklah teman-teman, kita memasuki pada percobaan yang ketiga. Pada percobaan itu tentang pembiasan pada prisma. Perlu kita ketahui bahwa pembiasan cahaya juga dapat terjadi jika cahaya datang dari udara ke prisma seperti ini. Kita nyalakan lasernya. Apabila seberkas cahaya masuk pada satu permukaan prisma, maka cahaya tersebut akan dibiaskan dari permukaan prisma sehingga membentuk sudut deviasi. Oke, baiklah, kita bisa melihat pembiasannya seperti itu. Oke, baiklah, seperti ini. Kita pindahkan ini. Nah, seperti ini. Ini adalah sinar datangnya dan ini adalah pemantulan dari permukaan prismanya, dan kita bisa melihat sudut deviasi yang dibentuk. Nah, perlu kita ketahui bahwa besarnya sudut deviasi berubah-ubah bergantung pada sudut yang datang. Baiklah, langsung saja kita pada percobaan. Di sini kita hanya akan menggunakan dua sudut yang akan kita ambil dari penuntun, yaitu sudut 45 derajat dengan sudut 90 derajat. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan material, di sini material gelas dengan lingkungannya berada di udara. Bagaimanakah hasil pembiasannya? Kita lihat, kita aktifkan mode darknya. Nah, teman-teman dapat kita lihat di sini bahwa hasil pembiasannya itu membentuk seperti pelangi itu dengan sudut 90 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut 45 derajat? 45 derajat, kita langsung bentuk sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat. Kita pindahkan ini ke sini. 30, 35, 40, 45 derajat, kurang lebih seperti ini.
Nah, sudut 45 derajat. Maka hasil pembiasannya itu ini sinar datang, sinar bias dan sudut deviasinya, maka tidak menimbulkan cahaya yang seperti tadi. Jadi dapat di sini kita lihat bagaimana jika materialnya di gelas dan juga lingkungannya di gelas, tentu saja tidak akan menimbulkan warna lagi sama seperti tadi. Oke, baiklah teman-teman. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada pembiasan sama sekali, yang artinya ini tegak lurus. Ini sangat berbeda dengan yang di sini. Ini ada pembiasannya, ini ada pembiasannya. Oke, baiklah teman-teman. Dari percobaan pembiasan pada prisma ini dapat kita ketahui bahwa sudut juga bisa mempengaruhi warna apa yang akan dipancarkan oleh pembiasan pada prisma, serta yang mempengaruhinya yaitu faktor material yang seperti di sini dan juga lingkungan, serta yang mempengaruhinya itu tingkat kerapatan pada material yang kita gunakan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari percobaan pembiasan ini adalah tingkat kerapatan suatu material itu akan membentuk sudut deviasi yang berbeda-beda juga. Seperti yang tadi kita jelaskan bahwa besarnya sudut deviasi berubah-ubah bergantung pada sudut yang kita gunakan, sudut dari sini. Oke, baiklah teman-teman. Kita matikan. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah simulasi yang dapat saya berikan dalam materi pemantulan dan pembiasan cahaya. Semoga kesimpulan-kesimpulan yang dapat saya berikan dapat bermanfaat. Jika ada saya salah, mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.